got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Kamu pernah nggak sih lagi jalan di mall atau sekedar nyari penyegar sore-sore lewat aplikasi ojol, terus pas mau bayar kopi susu gula aren kesukaan kamu, tiba-tiba jempol kamu berhenti sebentar. Kamu ngeliat angka di layar kasir atau HP, Rp25.000. Di situ kamu langsung mikir, bentar deh, perasaan dulu pas awal-awal tren kopi susu gula aren booming, modal 10.000, selembar uang pas-pasan, kita udah bisa dapat segelas kopi yang creamy, manis, dan bikin melek. Tapi kenapa ya sekarang harganya diam-diam merangkak naik dari 10.000, 12.000, 15.000, sampai sekarang standar kirinya tuh udah 25.000. Bahkan ada yang menyentuh 35.000 buat ukuran reguler. Sumpah, aku sendiri kemarin sempat ngalamin ini. Pas lagi hektik nyelesain kerjaan, aku mutusin buat beli kopi. Pas bayar, dalam hati aku teriak, "Hah? Gelasnya perasaan segini-gini aja? Rasanya juga mirip kayak dulu. Kok harganya udah setara harga makan siang lengkap pakai ayam bakar?" Nah, kalau kamu sering ngerasa dompet kamu agak menjerit atau minimal penasaran kemana larinya selisih uang belasan ribu itu, tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita nggak bakal ngegosipin orang, tapi kita bakal ngegosipin isi dompet kita sendiri. Karena jujur, di balik segelas cairan coklat manis yang kita minum ini, ada permainan sistem, data, dan strategi bisnis yang gede banget. Dan ada satu rahasia besar di balik meja kasir yang sengaja nggak pernah diomongin sama pemilik brand kopi ke kita selaku konsumen. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng sambil santai. Berawal dari rasa penasaran itu, aku nggak bisa tidur tenang. Karena dasarnya aku ini orangnya emang suka banget ngulik data dan kebetulan aku ini punya passion untuk riset. Isi kepala tuh langsung mikir yang enggak-enggak. Ini jangan-jangan ada kartel kopi. Atau jangan-jangan para pengusaha kopi ini lagi ngambil untung gila-gilaan alias aji mumpung. Karena kita udah terlanjur kecanduan. Akhirnya, aku mutusin buat ngelakuin riset kecil-kecilan. Aku bongkar laporan harga komoditas, aku hitung harga pasaran biji kopi Robusta dan Arabica, aku cek harga susu isi ulang yang biasa dipakai di kafe-kafe itu, sampai aku iseng nge-breakdown harga cup plastik beserta sedotannya di e-commerce. Aku pengen tahu aja HPP-nya, alias harga pokok penjualan. Istilah gampangnya, modal mentah buat bikin satu gelas kopi susu itu sebenarnya berapa sih? Dan tebak, apa yang aku temukan? Pas angkanya keluar di kalkulator, aku beneran shock. Ternyata modal air, kopi, susu, gula aren, sampai ke plastik-plastiknya itu nggak semahal itu. Di situ aku langsung mikir, wah, kalau modalnya cuma segitu terus dijual 25.000, berarti margin keuntungannya bisa sampai 400% dong. Kayak mendadak dong yang punya kafe. Tapi tunggu dulu, sebelum kita buru-buru demo atau ngeboikot kedai kopi lokal favorit kita, aku sadar kalau dunia bisnis itu nggak sesederhana itu. Ada banyak banget biaya hantu atau invisible cost yang nggak kasat mata pas kita nerima gelas kopi dari tangan barista. Biaya-biaya inilah yang menguapkan margin keuntungan tadi. Nah, biar kita sama-sama tercerahkan dan gak suzon, gimana kalau kita bedah struktur biayanya secara real? Di bab selanjutnya, aku bakal tunjukin angka hasil analisis data yang udah aku bikin khusus buat kamu. Siap-siap kaget ya. Oke, mari kita bedah secara jujur dan transparan. Biar gampang dibayangkan, kita pakai perumpamaan satu gelas kopi susu gula aren ukuran reguler yang biasa kita beli seharga Rp25.000.
Kalau kita pretelin satu-satu berdasarkan data rata-rata industri kedai kopi saat ini, kira-kira beginilah penampakannya. Kaget nggak? Ternyata dari 21.500 total biaya, cairan kopinya sendiri itu nilainya cuma secuil. Sisanya, kita tuh sebenarnya nggak cuma beli kopi, tapi kita lagi bayar patungan sewa ruko ber-AC di mall, patungan bayar gajinya mas-mas barista yang ramah, dan yang paling gede, kita ikut menyumbang kekayaan buat perusahaan aplikasi ojek online lewat potongan komisi dagang mereka. Coba perhatiin poin komisi aplikasi ojol yang di tabel tadi. Ini nih salah satu biang keladi kenapa harga kopi melonjak drastis sejak tahun 2020 ke atas. Banyak kedai kopi yang terpaksa menaikkan harga dasar mereka di aplikasi sebesar 20% sampai 25% supaya margin mereka nggak tergerus habis oleh platform. Jadi, kalau harga asli di toko itu 20.000, di aplikasi harus ditulis 25.000. Yang untung siapa? Ya platform digitalnya. Belum lagi kalau kita ngomongin biaya sewa tempat. Dulu, kopi susu 10 ribuan itu konsepnya grab and go. Kedai kecil di pinggir jalan, bentuk boat container, tanpa tempat duduk, tanpa AC. Sekarang, konsumen maunya kopi yang tempatnya estetik, ada wifi kencang, colokan banyak, dan AC-nya dingin mampus biar betah WFH atau nongkrong berjam-jam. Ya otomatis, biaya sewa dan listriknya dibebankan ke dalam harga setiap tetes kopi yang kamu minum. Secara teori ekonomi dasar, ini namanya pergeseran dari komoditas murni menjadi ekonomi pengalaman atau experience ekonomi. Kamu nggak lagi beli komoditas biji kopi dan gula, tapi kamu lagi beli status sosial, kenyamanan tempat, dan kepraktisan layanan digital. Sebagai orang yang biasa belajar hukum dan melihat data perilaku konsumen, aku sadar kalau kenaikan harga ini juga didorong oleh aspek legalitas bisnis bernama franchise atau sistem kemitraan, dan juga perlindungan hak kekayaan intelektual alias merek dagang. Ketika sebuah brand kopi udah punya nama besar dan logonya terdaftar di Legal Ditjen KI, mereka punya kekuatan hukum untuk menentukan harga pasar secara sepihak. Mereka nggak lagi bersaing di kualitas rasa, tetapi di kekuatan merek. Dalam dunia hukum bisnis, ada yang namanya price elasticity of demand, seberapa fleksibel konsumen menerima perubahan harga. Dan data menunjukkan konsumen kopi modern itu tingkat loyalitas mereknya tinggi banget. Kita rela bayar 25.000 buat brand A karena gengsi atau kebiasaan. Padahal kalau ada brand lokal baru yang rasanya sama persis tapi harganya 15.000, kita seringkali ragu buat beli karena ngerasa kurang prestisius. Selain itu, kontrak kerja sama dengan platform ojol atau agregator makanan juga mengikat pelaku usaha dalam sebuah ekosistem algoritma. Kalau kedai kopi nggak ikut program promo atau diskon dari platform, yang biayanya lagi-lagi dipotong dari kantong merchant, toko mereka bakal didepak dari halaman utama aplikasi. Akhirnya, biar bisa tetap ngasih diskon palsu ke kamu, mereka harus markup harga dasarnya setinggi mungkin. Jadi, sistem hukum perjanjian kemitraan digital ini secara nggak langsung memaksa ekosistem bisnis buat menetapkan harga tinggi secara kolektif. Jadi, kalau ditanya marginnya kemana? Jawabannya, marginnya habis buat membiayai ekosistem kapitalisme modern ini. Pemilik kedai kopi lokal mandiri sebenarnya berjuang setengah mati buat dapat untung bersih 3-4 ribu per gelas setelah dipotong ini itu. Sementara brand franchise besar bisa bertahan karena mereka menang di volume penjualan berkat modal raksasa dari investor asing. Nah, setelah kita tahu faktanya kalau uang kita mengalir ke sistem yang kayak gini, terus kita harus gimana? Apa kita harus stop ngopi dan balik minum air putih anget demi menghemat uang? Enggak gitu juga dong.
Minum kopi susu itu buat sebagian besar dari kita, termasuk aku, bukan cuma soal kafein ya. Tapi itu adalah bentuk self-reward kecil di tengah penatnya tugas kuliah, skripsi, atau tekanan kerjaan freelance yang kejar tayang. Dan itu valid banget. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan kecil itu. Tapi setelah tahu struktur biayanya, kita bisa jadi konsumen yang lebih cerdas atau mindful consumer. Mulai sekarang, coba deh ubah sedikit perilaku konsumsi kita. Kalau tujuan kamu beli kopi murni cuma buat melek pas kerja di kamar atau di rumah, kenapa nggak coba beli kopi literan yang harganya jauh lebih murah kalau dihitung per porsi? Atau sekalian investasi beli alat kopi manual dan bikin sendiri di rumah. Modal 5.000 perak, kamu udah bisa bikin kopi susu gula aren yang rasanya nggak kalah saing sama cafe mall. Terus, kalau mau nongkrong, carilah kedai kopi lokal mandiri yang bukan franchise raksasa. Biasanya sih mereka harganya lebih jujur, tempatnya juga nggak kalah estetik. Dan dengan beli di sana, uang 25.000 kamu beneran masuk ke kantong UMKM lokal buat muter roda ekonomi sekitar, bukan lari ke komisi korporasi platform besar. Nah, sekarang giliran aku yang mau denger curhatan kamu. Menurut kamu sendiri gimana? Harga 21.000 sampai 25.000 buat segelas kopi susu zaman sekarang itu masih masuk akal atau enggak sih buat dompet kamu? Atau kamu punya alternatif kedai kopi tersembunyi yang harganya murah tapi rasanya juara? Atau jangan-jangan kamu punya pengalaman kaget pas bayar sesuatu yang mirip kayak gini? Yuk, cerita dan tulis opini kamu di kolom komentar di bawah. Kita diskusi sehat dan santai di sana ya. Terima kasih udah mau dengerin curhatku hari ini. Jaga kesehatan dompet dan fisik kamu. Dan sampai ketemu di obrolan santai selanjutnya. Dadah!